Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini adalah rangkaian dari seri Pesan Tersembunyi. Dan minggu ini kita akan belajar dari kitab ataupun surat paling pendek. Dan saya percaya Anda sudah tahu bahwa itu adalah surat 2 Yohanes. Beberapa fakta yang menarik tentang surat 2 Yohanes adalah dia hanya memiliki 1 pasal dan 13 ayat. Ada beberapa surat ya yang hanya terdiri dari 1 pasal, tetapi 2 Yohanes inilah yang memiliki ayat paling sedikit. Dan uniknya juga adalah ini adalah satu-satunya surat yang secara eksplisit ditulis untuk seorang wanita atau ibu. Ya, nggak ada surat-surat lain yang secara khusus ditujukan untuk wanita, hanya ini aja. Ya, kemudian ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia di usia tua, dan kita sudah tahu bahwa Rasul Yohanes itu menulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes, kemudian Wahyu di usia tuanya, karena Tuhan menyiapkan dia untuk mengcounter ajaran-ajaran sesat, saudara-saudari, sehingga ketika saat itu para rasul yang lain sudah meninggal, demikian juga Paulus pun sudah meninggal. Yang ada adalah Rasul Yohanes yang dia menulis sekitar usia 90, saudari. Ya, karena saat itu ada penyusupan dengan memberikan ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan diyakini pula dalam 2 Yohanes ini, ibu ini adalah jemaat dari gereja di Efesus, saudari. Oke ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 2 Yohanes ini. Di dalam terjemahan Indonesia TB ya yang lama itu dikatakan, karena hanya ada 1 pasal, saya akan menyebut ayatnya aja. Ayat 1 dan 2 ini, ya, ini saya melihat kurang tepat, tetapi puji Tuhan di dalam TB2, jadi terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru, itu di ayat 1 dan 2-nya sudah tepat. Dikatakan, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Anda melihat kalau terjemahan dulu adalah yang benar-benar aku kasihi, sedangkan yang lebih tepat adalah aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya tadi, kasih di dalam kebenaran adalah love in the truth. In the truth, saudara. Dan ayat ini, adapun tema ini berulang. Di ayat 3, kemudian grace and mercy, kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Diulang lagi, in truth and love. Jadi kasih dan kebenaran. Oleh sebab itulah kita sudah melihat ini yang mau ditekankan oleh surat 2 Yohanes, bahwa kasih dan kebenaran adalah tidak terpisahkan, merupakan kesatuan, saling melengkapi. Kasih tidak bisa berdiri tanpa kebenaran, dan kebenaran tidak bisa ada tanpa kasih, saudari. Ya, inilah yang dari Tuhan. Tetapi penyusupan itu membuat kasih dan kebenaran dipisahkan. Yuk kita melihat apa yang terjadi, saudari. Ya, kita sudah tahu temanya adalah kasih dan kebenaran adalah kesatuan. Tetapi di saat itu kita tahu surat 2 Yohanes ditulis untuk mengcounter ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dalam Yohanes ayat 7, 2 Yohanes ayat 7, dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara-saudari, ketika dikatakan bahwa itu antikristus, penyesat, jangan berfokus kepada orangnya dan apa yang dilakukannya saat itu, tetapi pada rohnya, apa yang diajarkan ataupun nafas dari ajarannya. Ya, di sini dikatakan mereka menyesatkan dan disebut Kristus karena mereka tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Oh, mungkin kita berpikir, Pak, sekarang enggak, hampir semua gereja mengakui Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia. Walaupun ada beberapa yang kita tahu tidak, tetapi sebagian besar semua. Jadi kita bilang, wah, ini enggak terjadi di kita. Salah kalau kita ngeliat gitu. Yang menjadi poinnya adalah, nafasnya adalah tidak mengakui Yesus Kristus sebagai manusia. Kenapa? Kalau Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia, maka berarti Tuhan tidak terlalu sayang kita. Bahwa dia bilang, kasihnya kepada kita sangat besar, itu bohong jadinya.
Jadi jika Yesus tidak datang sebagai manusia, maka Allah tidak mengasihi kita dengan kasih yang besar, yang paling besar, saudara. Kenapa? Karena di dalam Filipi 2, salah satu contohnya di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8, dikatakan Yesus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Untuk dia jadi manusia, dia perlu mengosongkan kemuliaannya, saudara-saudari ya, statusnya, ya, banyak sekali. Kuasa otoritasnya. Anda tahu manusia tidak memiliki kuasa otoritas yang paling tinggi. Tapi Yesus punya, tetapi dia harus kosongkan. Gampang? Enggak gampang. Manusia di dalam konteks ciptaan yang bisa berhubungan dengan Tuhan adalah makhluk yang rendah. Dibuat lebih rendah, Mazmur bilang gitu. Dari ciptaan yang lain yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Oke, saudara. Tapi kita memang lebih tinggi dari tumbuhan dan binatang. Tapi tumbuhan binatang tidak digolongkan sebagai ciptaan yang bisa berhubungan dengan Tuhan langsung. Oke ya. Tetapi kemudian dikatakan, sesudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, nggak lagi Allah yang dilayani, menjadi sama dengan manusia, punya kelemahan, dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan dirinya kembali sebagai manusia, udah sebagai posisi sebagai manusia udah rendah. Tetapi kemudian tindakannya pun dia lagi rendah, jadi sampai benar-benar paling bawah, paling rendah, mati di kayu salib. Itu tidak akan terjadi kalau dia tidak jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, maka dia tidak perlu mati di kayu salib, maka kasih yang terbesar itu nggak ada. Nggak terbukti. Jadi penyesatan ini nafasnya adalah Allah tidak terlalu mengasihi kita. Ini sudah berlangsung dari dalam Taman Eden. Ketika si ular tua, si iblis menggoda Hawa saat itu, dikatakan sekali-kali kalau kamu makan buah ini, saya ngomong dengan bahasa bebas, sekali-kali kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan benar ini, maka kamu nggak akan mati. Tapi Allah mengetahui, lihat penekanannya, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka, kamu menjadi seperti Allah. Dengan kata lain, iblis mengatakan Allah nggak terlalu sayang kalian. Allah sembunyikan sesuatu supaya kalian nggak jadi sama dia. Ini dia yang dimaksud, bahwa iblis mau kasih godaannya sama, penyesatannya sama. Allah tidak terlalu mengasihi kalian. Amin. Jadi inilah penyesatan. Penyesatan pertama yang dalam 2 Yohanes mengatakan adalah yang berhubungan dengan kasih. Kasih Allah. Mau disampaikan kasih Allah nggak terlalu. Nah, saudara, mungkin kita bilang, enggak, kasih Allah benar, luar biasa. Tapi saudara, kadang kita, tanpa kita sadarin, kita memakai pola yang telah dipelintir oleh si jahat dan juga dari dunia. Seringkah kita, saudara, jujur ngomong, seringkah kita kecewa sama Tuhan? Tuhan, kok saya jadi kayak begini? Apa Tuhan gak sayang saya? Tuhan, kok dia yang gak sungguh-sungguh, gak melayani Tuhan? Kok pekerjaannya enak, rumah tangganya enak? Saya yang sungguh-sungguh begini, kok rumah tangganya begini? Tuhan gak sayang saya? Sering, saudara? Sering gak dengar khotbah mengatakan, kalau Anda punya masalah terus, Tuhan gak sayang, Tuhan gak di pihak Anda. Dengan kata lain, Tuhan gak sayang Anda. Sering, saudara. Buktinya Tuhan sayang kita satu-satunya yang absolut, bukan yang relatif, adalah Dia jadi manusia dan mati buat kita. Itu aja. 1 Yohanes pun menyatakan itu. Inilah bukti Allah mengasihi kita. Dia mati buat kita. Sebagai manusia. Amin. Kemudian di dalam, tadi kita melihat bahwa dikatakan lagi, ada lagi penyesatan yang lain. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, ya, bahwa dikatakan dari penatua kepada yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasih dalam kebenaran. Oke ya. Kemudian dikatakan, jadi kasih dalam kebenaran itu apa sih kasih dalam kebenaran? Karena kata-katanya sih, jargonnya sih bagus. Kasih dalam kebenaran. Tapi aplikasinya, pelaksanaannya bagaimana? Nah, kita ngelihat ayat ini pun dikasih keterangan karena nggak panjang kan, ayatnya 13 ayat, sehingga banyak poinnya di sini. Di ayat 1 ini kemudian dikatakan, bukan saja mengasihi aku saja yang mengasihi kamu dalam kebenaran, tapi semua orang yang mengenal kebenaran. Pertanyaannya adalah, apa itu kebenaran? Yesus menjawab, kebenaran adalah diri Dia.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian juga Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga kebenaran buat saya adalah Yesus. Tetapi yang lebih spesifik adalah hati Yesus. Apa itu hati Yesus? Nanti kita akan melihat. Jadi ketika Anda mengasihi bukan karena emosional Anda sendirian, tetapi Anda mengasihi karena memiliki hati Yesus. Kemudian juga ketika kita mengasihi orang, kita mau ataupun ketika kasih kita ekspresikan, bukan hanya kasih dan kemudian orang itu, saya sayang sama orang itu melakukan apa boleh aja karena saya sayang. Dia melakukan kejahatan, dia masih hidup nggak beres, nggak apa-apa, saya tetap sayang. Enggak. Orang yang mengasihi dalam kebenaran mau menunjukkan kasih, mengekspresikan kasih sehingga kebenaran ditegakkan. Amin. Lalu kemudian dikatakan lagi di ayat yang kedua tadi, di sini, kebenaran yang tinggal di dalam kita. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah hati Yesus. Kita mengekspresikan, menyalurkan hati Yesus. Kedua, kita menegakkan firman. Lalu kebenaran itu tinggal dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sama kan ya? Menyertai kita selama-lamanya. Di ayat tadi, Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Dan itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia, dan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalimat yang sama disampaikan dalam Yohanes 1 ayat 2. Surat 2 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 2. Sorry, maaf ya. Jadi, kebenaran adalah roh. Kebenaran, Roh Kudus. Kalau gitu kasih dalam kebenaran apa maksudnya? Kayak tadi kan kasih dalam kebenaran, kasih dalam Yesus. Arti kita mengekspresikan kasih Yesus. Kasih dalam kebenaran, kasih dalam firman. Arti kita menegakkan firman. Kalau sekarang kasih dalam Roh Kudus apa? Saudara, artinya kita mengaktifkan keinginan roh dan bukan keinginan daging. Ketika Roh Kudus menyertai kita, ketika Roh Kudus diam dalam kita, bukan berarti untuk kita supaya tahu hadiah kita, supaya sekedar kita jadi kuat. Bukan, saudara, tetapi supaya Roh Kudus bisa mengubah kita, sehingga akhirnya kita tahu kita bukan lagi keinginan daging yang kita inginkan di dalam kita. Amin. Karena fokus Tuhan bukan pada perbuatan. Perbuatan apapun juga dia bisa ampunin. Tapi fokus Tuhan adalah manusianya. Ketika manusia itu berubah, diubahkan, maka tindakannya, perbuatannya pun berubah. Amin. Ya. Jadi itu dia. Jadi penyesatan yang kedua, tadi penyesatan pertama adalah Allah nggak terlalu mengasihi kita. Ya. Kalau pendeta lebih disayang. Kalau saya sudah melayani, Tuhan lebih sayang saya. Itu salah. Tuhan mengasihi Anda udah paling tinggi. Siapapun orang yang percaya Tuhan Yesus. Buktinya adalah dia mati di atas kayu salib sebagai manusia buat Anda dan saya. Itu aja. Yang lain adalah dari dunia yang membuat kita sombong. Dunia sedang jatuh dengan keinginannya. Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau kita pakai dunia, standar dunia. Oh, saya pendeta, saya pelayan Tuhan, saya sudah, menyumbang, saya lebih dikasihi Tuhan. Lihat aja hidup saya diberkatin. Salah. Anda memang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan kasih yang sama ketika Tuhan mengasihi orang-orang, anak-anak Tuhan yang lain, saudari. Karena Tuhan, buktinya adalah absolut, standarnya absolut, yaitu dia mati di kayu salib, nggak berubah sebagai manusia. Itulah kata bukti dia kasih kita. Bukan karena yang lain, bukan karena status Anda, posisi Anda dan saya. Amin ya. Dan penyesalan kedua adalah tadi, kasih tanpa kebenaran. Itulah kasih yang dilihat dari dunia, diperlihatkan dunia. Apa yang diperlihatkan dunia, saudara-saudari, nggak selalu jelek, tetapi natural. Kasih yang tanpa kebenaran itu bersifat sentimental, artinya tergantung daripada suasana hatinya. Kalau kita mengasihi dari dunia, ketika kita udah nggak suka, kita bilang, udah, aku nggak mengasihi kamu lagi. Sentimennya
ataupun perasaannya udah hilang, udah kita cerai, kita berpisah gitu. Ya, itu dia saudara dari dunia. Kemudian dari dunia kadang-kadang hanya sekedar kemanusiaan, sehingga orang-orang banyak sekali yang sekarang ini filantropis, bukan orang percaya. Ya, tetapi mereka filantropis, menyumbang kekayaannya luar biasa demi kemanusiaan. Dan orang bilang, lihat tuh, dia aja punya kasih. Saudara, orang yang bilang begitu nggak sadar, nggak kenal kebenaran. Oh iya ya, orang percaya itu nggak punya kasih, orang lain lebih punya kasih karena menunjukkan pada kemanusiaan. Kita sedang salah melihat. Ya, secara relatif dari dunia, iya dia membuat sesuatu yang lebih banyak dari sisi kemanusiaan, tetapi secara absolut bukan. Ya. Kemudian juga ada orang kasih dari dunia juga kadang etika. Etika artinya begini, di depan orang ketika kita di panti asuhan, di panti jompo, oma, opa, kami sayang kalian. Adik-adik kita di panti asuhan, ya anak-anak, ya kami sayang kalian. Itu sekedar bicara etika. Sesudah kita pulang, kita udah lupa. Mereka itu siapa, keadaan mereka gimana, kita udah nggak pikirin lagi. Itu etika. Ya. Terus kemudian kasih yang dari dunia kadang hanya sekedar manja. Artinya, apapun juga dikasih karena manja. Ujung-ujungnya malah jadi nggak bisa apa-apa. Ya, terus kemudian kasih daging, kasih yang karena daging. Itu dari dunia. Artinya ada motivasi. Baik motivasi karena uang, ada keinginan tertentu yang dia mau capai sehingga dia menunjukkan kasihnya. Dia jadi baik, dia kasih, dia seperti menunjukkan luar biasa dia mengasihi bosnya. Dan ada kemauan, ada keinginan daging di balik itu supaya dapat posisinya, dapat jabatan, dapat pinjaman, dapat bonus, macam-macam saudara. Ya, oke. Jadi bagaimana dengan Tuhan? Kebenaran adalah kasih dalam kebenaran adalah suatu keputusan untuk menerima kekurangan. Itulah hati Yesus. Keputusan menerima kekurangan orang, siapapun juga, bukan dari perasaan, tapi dari keputusan. Yesus tahu wanita di sumur di Samaria adalah orang berdosa, dia tahu kekurangannya. Saat itu, wanita itu tinggal bukan sama suami, ya, dan itu juga sudah yang ke-6, salah. Kemudian juga ketika ada seorang wanita ketangkap berzina, Tuhan tahu kekurangannya. Tapi dia tetap memutuskan menerima. Dia tahu kekurangan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu bahwa Paulus menganiaya umatnya. Tapi dia memutuskan menerima kekurangan mereka. Inilah hati Yesus. Kalau kita pikir, oh hati Yesus, setiap sesaat kita harus tanya, hati Yesus bagaimana ya? Saudara, Tuhan menghargai individu memiliki perbedaan ataupun juga keunikan. Juga di dalam perasaannya. Sehingga bukan itu hati Yesus. Tapi hati Yesus adalah hati yang memutuskan, mengambil keputusan seperti Yesus kasih unjuk. Dikatakan di dalam Yohanes 4, dia harus melewati daerah Samaria untuk bertemu wanita yang dia tahu penuh kekurangan, tapi dia memutuskan harus. Saudara, karena dia memutuskan menerima, kemudian dia mau menuntun dan mengubahkan wanita itu. Amin. Jadi, kasih dalam kebenaran artinya kasih itu dimulai dengan keputusan menerima kekurangan dulu. Karena setiap dari kita penuh kekurangan. Kalau enggak, kita akan berfokus pada kekurangan untuk kita hukum, untuk kita kritik. Itu yang terjadi pada orang-orang yang di dunia, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Saduki. Mereka cari perbuatannya dan untuk dihancurkan, dikritik, dihukum. Yesus tahu perbuatannya, tapi dia nggak gunakan untuk mengkritik. Dia tahu, dia menunjukkan dia tahu, lalu dia menunjukkan dia menerima. Sehingga ketika diterima, dia bisa masuk dalam kehidupan orang tersebut untuk menuntun supaya sesuai dengan firman. Menegakkan firman artinya, dan akhirnya orang tersebut berubah, mengubahkan dari manusia daging, menginginkan daging menjadi manusia roh. Aktifkan roh bukan daging. Inilah kasih dalam kebenaran. Inilah manifestasinya ataupun realitas kehidupan yang harus kita lakukan, saudari. Di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang penuh kekurangan, mengecewakan kita, melukai kita. Tapi Tuhan mengundang keputusan Anda dan saya untuk menerima mereka, bukan menerima kekurangannya, menerima pribadi mereka. Itulah hati Yesus. Kekurangannya kita harus ubah.
Bukan dengan judgment, penghakiman, tapi dengan mau menuntun. Supaya mereka hidup dengan firman. Karena firman pasti mengubahkan kita. Amin. Lalu penyesatan kedua, saudara-saudari, tadi adalah kasih tanpa kebenaran. Yang penyesatan kedua. Sekarang penyesatan ketiga adalah kebenaran tanpa kasih. Hanya menyatakan kebenaran tanpa memperlihatkan ataupun menyampaikan, menjama ataupun mengenal hati Bapa. Ketika Yesus datang ke dunia, dia selalu mengatakan Allah itu Bapa. Tujuannya untuk memperlihatkan hati Bapa. Kebenaran tanpa kasih, Anda hanya kasih tahu kamu sudah berdusta, kamu sudah berzina. Tahu nggak? Firman Tuhan ngomong, tahu tuh firman Tuhan kebenaran. Tidak ada tempat bagi penzina di kerajaan Allah. Artinya, kamu dipotong, kamu nggak masuk surga. Benar nggak ngomongannya? Sesuai firman kok benar, tetapi tanpa kasih. Firman mengatakan hati Allah itu tidak menginginkan orang-orang itu binasa, tapi menginginkan semua orang bertobat. Dia ingin itu hatinya. Sehingga kita akan hanya menyatakan kebenaran tanpa mau kasih tahu Tuhan mengasihi dan Tuhan membuka kesempatan untuk kita bertobat. Itu kejam. Sama aja, ini orang udah nggak layak. Jangan jadi bagian kerajaan Allah. Jangan bagian gereja. Buang aja. Gereja sering melakukan itu, bukan saudara. Kalau orang ada kesalahan, langsung dihakimin dan di-excluded. Dibuang. Jangan temenin. Dia pernah jatuh. Jangan temenin. Dia pernah nipu, makan duit orang, korupsi. Dia jadi terasing, saudara-saudari. Dan akhirnya sama juga. Itu kadang-kadang kita lakukan pada diri kita. Kita mengkondem, ya, menghakimi diri kita. Akhirnya kita merasa, aduh, aku nggak ada gunanya deh. Dan itu nggak membangun. Tetapi kebenaran dengan kasih, itu membuat kita sadar bahwa kita ini manusia celaka. Oleh sebab karena kita manusia celaka, kenapa kita celaka? Kita nggak bisa benar sendiri dengan keadaan dan perbuatan kita. Kita butuh juru selamat, kita butuh diselamatkan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya kita dipindahkan dari maut kepada kerajaan terang, tetapi juga kita masih tinggal di dunia kan ketika kita diselamatkan, ketika kita ditebus. Tapi Anda itu diberi tuntunan lewat penyertaan firman dan Roh Kudus yang memastikan kita supaya kita bisa menang. Menang di sini bukan hanya menang dari masalah, dari iblis, bukan, tapi menang dari keinginan daging juga. 1 Korintus 13 ayat 8, terjemahan NIV-nya katanya, love never fail, kasih nggak pernah gagal, saudara. Gagal untuk menang dari daging. Tapi sadari dulu, kita butuh diselamatkan, kita butuh tuntunan, dan Tuhan sudah berikan itu. Di dalam firman Tuhan, Paulus ngomong dalam Roma 7, aku ini manusia celaka. Kenapa Paulus bilang dia manusia celaka, padahal dia sudah melakukan begitu banyak dan pakai dia luar biasa? Karena dia jujur. Aku menginginkan yang baik, tetapi yang kulakukan yang tidak baik. Tabiat ataupun naluri dia, natur dia, sering membawa dia kepada kegagalan untuk melakukan yang baik. Dia bilang, ini celaka aku. Tapi syukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bisa menang. Bukan berarti tiba-tiba Allah atau Yesus itu ngubahin keinginan-keinginan dia. Enggak. Tetapi syukur kepada Allah. Dia celaka, harusnya dihukum, tapi Tuhan sudah tebus. Kemudian Tuhan berikan Roh Kudus dan firman-Nya untuk menuntun. Sehingga dia bisa menang terhadap keinginan daging ataupun karakter-karakter yang nggak benar, saudari. Di dalam Efesus 4 ayat 15-16 ini dijelaskan kebenaran dalam kasih ini apa. Teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh. Ketika kita memakai kebenaran dalam kasih, hasilnya adalah bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Yesus, saudara-saudari. Bukan hanya sekedar doa kita jadi kudus, dosa kita nggak diperhitungkan lagi, enggak, tetapi jadi serupa dengan Dia, Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu. Kalau tadi
ya, saudara, penyesatan bahwa kamu itu dipotong, udah nggak berguna lagi, dibuang aja. Tapi Tuhan bilang, enggak. Kebenaran dalam kasih akan membuat kamu tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kamu nggak dibuang, nggak diasingin, tetapi kamu satu, disusun, dibangun, jadi satu. Saudara, amin. Kebenaran dalam kasih adalah begini, kalau satu bagian bermasalah, maka seluruh bagian ini, satu tubuh ini, nggak berfungsi normal, karena kita satu. Kemudian, setiap orang adalah dibutuhkan, semua bagian, dengan kadar pekerjaan. Kerjanya, fungsinya beda-beda, tetapi dibutuhkan. Amin. Kalian bukan tidak berguna, kita bukan tidak berguna, tapi kita saling dibutuhkan. Inilah kebenaran dalam kasih. Anda tidak menjadi sombong karena bisa mampu melakukan lebih, tapi Anda bersyukur karena kita menjadi bagian, sehingga seluruh tubuh menunjukkan Kristus dan kita juga, dan bisa berfungsi benar. Lalu bangun diri kita dalam kasih, nggak meruntuhkan, saudara-saudari. Amin ya. Jadi Anda ngelihat di sini, ini dia mengcounter. Efesus 4 ayat 15, inilah kebenaran di dalam kasih. Ya, ini secara real, Anda dibangun, Anda menjadi bagian. Ini semua bicara tentang di pola pikirnya. Jadi Anda ngelihat sendiri, surat Yohanes adalah temanya kasih dan kebenaran adalah satu, nggak bisa terpisah-pisah, tetapi banyak sekali dan sampai saat ini masih ada. Tapi di pola pikir yang mengatakan Allah nggak terlalu mengasihi, Allah lebih kasih pendeta ini, orang itu, salah. Tuhan Allah mengasihi kita sama semua dengan kasih yang paling tinggi. Dia jadi manusia, mati buat kita. Penyesatan yang lain adalah kasih tanpa kebenaran. Salah. Harus kasih dalam kebenaran. Bukannya emosional, tetapi keputusan. Menerima kekurangan orang lain dan termasuk diri kita, lalu memberi diri dituntun dan menuntun orang lain juga hidup dalam firman yang mengubahkan dari manusia daging menjadi roh. Penyesatan yang lain adalah kebenaran tanpa kasih. Seharusnya kebenaran dalam kasih. Kita menyadari kita butuh juru selamat, kita menerima Yesus, kita maka menerima keselamatan dan dituntun oleh Roh Kudus dan firman supaya kita menang, saudara-saudari. Akhirnya rangkumannya saya katakan dengan gini. Surat 2 Yohanes mengatakan, untuk menyatakan surat yang terpendek, kitab yang terpendek, mau menekankan Allah sangat mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Bukan tentang penghukuman, penghakiman, dan inilah yang mau digoncangkan. Allah nggak terlalu mengasihi, kasih nggak usah dalam kebenaran, kebenaran nggak usah dalam kasih. Kalau digoncangkan, berarti itu penting. Iblis nggak mau kita tahu, nggak mau kita mengalami yang benar. Ya, sebab itulah ketika tema 2 Yohanes itu walaupun pendek, tapi fondasi sekali. Bahwa kasihnya menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan kebenaran karena kasih Tuhan. Bukan membuat kita, dapat apa saja, semua salah, saudara. Fokus Tuhan adalah kepada pribadi kita. Tapi kadang-kadang fokus kita pada keadaan kita. Saudara, keadaan sekeliling kita. Maaf ya. Tapi ketika fokus pada kasih adalah fokus pada pribadi. Kasih itu akan menyadarkan bahwa kita membutuhkan firman dan Roh Kudus untuk bertumbuh dan berubah menjadi seperti Kristus. Amin, saudara-saudari. Jadi kita ngelihat rangkaian dari beberapa minggu lalu. Kita sudah belajar ayat yang paling pendek dari Yohanes 11. Itu bicara Yesus menangis. Itu menunjukkan isi hati Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa dia sangat peduli sama kita. Kemudian kita juga sudah belajar dari pasal yang paling pendek, yaitu dan juga ada pasal yang paling tengah, yaitu Mazmur 117. Saudara-saudari, ada dua ayat aja pasal ini. Itu menunjukkan karakter Tuhan. Tuhan itu kasih, penuh kasih, dan kesetiaannya tak berubah selama-lamanya. Kemudian dari ayat yang paling tengah, Mazmur 103 ayat 1 dan 2, Tuhan mau menunjukkan karyanya, perbuatannya, yaitu dia sudah mengampuni kita, dia sudah menyembuhkan, dia sudah menebus, dia sudah mahkota kita dengan kasih setia dan rahmat. Arti kita dapat perkenanan bukan karena kelayakan kita, berdasarkan mahkota posisi kita. Lalu dia mau memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikan. Artinya kalau ketika dia memuaskan, artinya dia jadi sumber, saudara-saudari. Dan ini satu paket. Banyak orang percaya tidak tahu
Kesembuhan adalah satu paket ketika Anda diampuni, ditebus dari maut. Dan perkenanan juga satu paket ketika Anda diampuni dan ditebus. Demikian juga Tuhan jadi sumber segala yang baik, itu juga satu paket. Tetapi kadang-kadang pola pikir kita masing, ekspektasi kita dalam pola pikir adalah sesuatu yang datang dari alamiah, ketakutan. Jangan-jangan masa depan saya keberantakan. Saudara, ketika Anda menerima Yesus, ditebus, diampuni, maka Tuhan jadi sumber menjamin masa depan Anda. Tuhan yang memberi perkenanan, bukan yang lain, saudara-saudari. Pegang itu. Lalu kemudian dari buku ataupun surat yang paling pendek, Tuhan mau kita tahu kasih-Nya lewat pemberian firman dan Roh Kudus yang mengubahkan dan memberi kemenangan. Jadi dengan kata lain, dari surat paling pendek, Tuhan mau kasih unjuk pemberiannya. Saudara, kalau ada pribadi yang kasih unjuk isi hatinya, dia begitu peduli sama kita. Ada pribadi kasih unjuk keindahan karakternya sama kita. Kalau ada seorang pribadi yang kasih unjuk karyanya yang dahsyat luar biasa buat kita. Kalau ada seorang pribadi yang kasih tahu pemberiannya yang berharga, yang mengubahkan dan memberi kemenangan. Apalagi kalau bukan pribadi itu sangat jatuh cinta sama kita dan mau berhubungan dengan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, dari ayat-ayat ini, dari apa yang kita pelajari, pesan tersembunyi, Tuhan mau sekali, Tuhan jatuh cinta dan dia mau sekali berhubungan dengan kita. Sebab itu dia selalu mencari cara menyatakan isi hatinya, karakternya, perbuatannya, pemberian terbaik. Dan kadang-kadang cara itu adalah lewat pergumulan hidup kita. Pergumulan bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan pakai ketika kita punya pergumulan, Tuhan kasih menunjukkan isi hatinya, karakter, perbuatan, dan pemberian. Amin, saudara, ngerti, tangkap itu. Coba renungkan, maka Anda melihat keindahan Tuhan dan juga tentu keajaiban firman dan juga kemanisan ataupun juga keluar biasaan kebutuhan kita akan Roh Kudus. Saudara. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.